Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aminah, Nggih, Nurul. ada waktu untuk saya sebentar? Oh, nggih, monggo. Kenapa, Nurul? Begini Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu nanti. Saya bingung arahan pertamanya itu bagaimana. Saya mohon petunjuk dari Bu Aminah, apa yang harus saya lakukan untuk proses coaching dengan Bu nanti. Oh, ngaten nggih. Iya. Jadi, Nurul akan melakukan coaching dengan Bu nanti nggih. Gini ya, Nurul ya. Untuk melakukan coaching itu, Nurul nanti harus memperhatikan kompetensi inti dari coaching yang akan Nurul lakukan dengan Bu nanti. Di antaranya nanti Bu Nurul harus hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Terus nanti juga Bu Nurul harus menanyakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi di situ nanti dengan begitu nanti akan terjadi komunikasi yang baik antara coach dengan coachingnya. Itu Bu Nurul. Samping itu Bu Nurul juga harus memperhatikan prinsip coaching. Di antaranya adalah menjalin kemitraan, kemudian harus terjadi proses kreatif di dalam coaching tersebut. Di samping itu juga Bu Nurul memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach atau Buyun sebagai coachingnya tadi. Bu Nurul harus memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Nurul sehingga akan terjadi komunikasi yang baik dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi begini ya Bu Aminah, jadi saya harus sepenuhnya dalam kegiatan coaching itu. Yang kedua menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga harus dengan menggunakan rasa itu agar pembicaraan kami searah begitu ya. Sekali seperti itu. Alhamdulillah cukup menginspirasi untuk kegiatan yang akan saya lakukan bersama Bu nanti. Terima kasih Bu Aminah, saya sudah mendapatkan inspirasi dari Bu Aminah. Semoga nanti coachingnya dengan Bu Nurul akan terlaksana dengan baik, membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Bu Aminah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih Bu Aminah. Permisi Bu Aminah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nurul. Buyur, waalaikumsalam. Apakah ada waktu luang untuk hari ini Bu? Ada, silahkan. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa, ini kan juga waktu istirahat, jadi nggak apa-apa. Ada apa Bu ya? Gini loh Bu, saya itu mau Curhat. keluh kesah saya membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Jika memang saya bisa membantu, saya akan memberikan solusi terbaik dari saya. Iya Bu, gini loh Bu, masalah ini akhir-akhir ini sering tidak masuk. Nah, saya tanya itu, kenapa nggak masuk Mas Arya? Katanya bangunnya kesiangan. Terus saya tanya lagi, kok bisa bangunnya kesiangan? Kenapa? Apakah belajarnya sampai malam? Saya tanya begitu. Terus jawabannya gimana Bu? Menonton TV Bu jawabannya itu. Apa saya nggak? Ini kok sampai malam, sampai larut malam itu loh Bu. Ya, saya tahu bagaimana perasaannya Bu Yun. Sepertinya dari ceritanya Bu Yun tadi tentang muridnya Bu Yun, siapa? Mas Arya. Iya. Mas Arya tadi sepertinya Bu Yun kecewa ya. Ya sangat kecewa Bu saya, apalagi Mas Arya ini
dibanding teman-temannya itu juga dalam segi apa ya, belajarnya itu juga tidak terlalu rendah Bu. Dia juga rajin lah, namanya anak kan juga kadang, tapi ini juga masalahnya juga agak agak jahil sedikit juga. Sama temennya itu sudah nih, makanya saya jengkel sekali itu kenapa? Sudah sering bangunnya kesiangan, tidak masuk sekolah, kalau di kelas itu juga agak jahil sama temennya. Sepertinya strategi apa yang sudah dilakukan dalam masalah ini? Strategi yang sudah saya lakukan itu ya Bu, mestinya yang pertama itu yang awal-awal ya, saya kalau Mas Arya melakukan sesuatu bertindak jahil kepada temennya itu ya selalu menegur, mengingatkan supaya jangan seperti itu. Terus kemudian kalau masalah dia tidak masuk itu juga sudah saya dekati, saya tanyakan alasannya apa tidak masuk sekolah. Terus kemudian saya selalu menasihati. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tata tertib yang berlaku di kelas dan kesepakatan apa yang sudah, sebetulnya kesepakatan yang sudah dibuat di kelas itu juga sudah ada Bu, tapi dia juga masih seperti itu. Padahal ya saya sudah menjelaskan tata tertib kelas itu, tata tertib sekolah ya, kalau misalkan tidak masuk ya juga membuat surat izin. Terus kemudian kalau tidak seperti itu ya apa, WA di grup paguyuban itu juga bisa, tidak apa-apa. Saya juga sudah menjelaskan seperti itu. Tapi kok Mas Arya ini masih seperti itu terus. Ini terus saya itu loh Bu, harus bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil lagi ini? Apakah strategi yang Ibu lakukan itu sudah efektif? Saya rasa kelihatannya belum Bu ya, karena Mas Arya belum ada perubahan yang signifikan. Jadi saya itu bingung, makanya tadi ingin curhat kepada Bu Nurul. Dari strategi-strategi yang telah Bu Yun lakukan, saya ingin bertanya, apa yang Bu Yun inginkan dari Mas Arya ini? Ya saya ingin Mas Arya ya kembali seperti dulu Bu, rajin belajar, tidak telat masuk sekolah, seperti itu Bu. Ya, rencana Bu Yun ke depannya dengan strategi ini adalah saya untuk strategi kedepannya itu pingin mengambil, karena sudah saya lakukan personal sudah ya Bu ya. Terus menjelaskan tata tertib juga sudah, seperti itu. Langkah selanjutnya yang saya pengen lakukan yaitu saya mungkin pertama WA kepada orang tuanya. Jika memungkinkan itu juga belum berhasil lagi, mungkin saya akan datang ke rumah orang tua Mas saya ini untuk mengasih pengertian bahwa Mas saya ini butuh perhatian, dan jika Mas Arya bangunnya kesiangan, tolong ibunya juga membantu untuk membangunkan, terus menasihati supaya tidurnya tidak terlalu malam, karena yang tahu kondisi di rumah itu kan orang tuanya Bu, jadi yang bisa mengontrol itu ya orang tuanya. Seperti itu Bu strategi yang ingin saya laksanakan ke depannya. Bersama dengan orang tua juga ya Bu Yun ya? Iya. Dan apakah Bu Yun juga berkolaborasi, mungkin bekerja sama, butuh bantuan dengan teman sejawat? Ya iya, apa mungkin sudah kasih pengertian ya Bu, ini mungkin kan teman sejawat juga mungkin untuk memotivasi, membantu, menasihati, karena saya
mungkin apa kurang maksimal untuk menasihati, siapa tahu dengan bantuan teman nanti dia juga bisa mengerti Bu, menciptakan inspirasi baru. Iya. Dengan kolaborasi itu penting ya Bu. Iya. Kolaborasi dengan teman sejawat mungkin bisa menemukan strategi untuk Bu dalam pembelajaran menghadapi siswa Mas Arya ini. Iya Bu. Dengan strategi yang Bu Yun lakukan, komitmen apa yang Bu Yun akan terapkan setelah melakukan strategi ini? Ini Bu ya saya akan selalu menasihati ya Bu, terutama terus melakukan mungkin pembiasaan Bu ya, pembiasaan secara terus menerus supaya apa? Ya sampai Mas Arya ini mengerti, tahu mengenai di hatinya bagaimana seharusnya dia itu harus bagaimana saya melakukan pembiasaan, misalkan ya padahal di sekolah itu sudah ada apel pagi juga Bu. Namanya kalau di sekolah saya itu program Embun Pagi. Jadi di situ sudah ada pembiasaan, jadi sebelum jam 7 itu anak-anak sudah baris di depan melaksanakan apel pagi, dan di situ ada baris berbaris, kemudian di samping itu menyerukan yel juga ada. Jadi sebetulnya suasananya itu juga sudah membuat siswa untuk semangat seperti itu Bu. Dan saya akan menerapkan komitmen ini secara terus menerus supaya Mas Arya juga lebih rajin lagi untuk masuk sekolah. Supaya apa? Supaya cita-cita Mas Arya juga bisa tercapai secara lebih baik. Bagaimana dengan respon teman-teman yang lain melihat Mas Arya seperti ini Bu? Apakah kenapa Arya seperti ini? Apakah penyebabnya mungkin dia lebih tahu atau bagaimana? Sudahkah bertanya dengan siswa yang lain? Oh iya Bu, kemarin itu sudah berhubung ini Bu ya, kebetulan Mas Arya ini berasal dari desa sebelah. Jadi posisi sekolahnya ini tidak satu desa, jadi dari desa sebelah. Jadi kalau mungkin bangunnya dia itu telat, kesiangan, jadi dia tidak langsung bergegas itu karena mungkin jaraknya juga agak jauh. Takutnya nanti sampai sekolah gimana, mungkin kan perasaannya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan strategi yang dilakukan seperti penerapan tata tertib, ada apel pagi, dan peningkatan kedisiplinan tadi bisa membawa Mas Arya seperti dahulu menjadi siswa yang aktif dalam pembelajaran, tidak mudah terlambat dalam pembelajaran, dan bisa bangun pagi ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan strategi yang dilakukan Mas Arya bisa aktif kembali. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu Bu. Harapan saya juga seperti itu. Harapan guru kan ya kalau muridnya berhasil senang. Semangat Bu Yun ya, mudah-mudahan strategi yang Bu Yun lakukan dapat terlaksana dengan baik. Semangat Bu Yun. Semangat Bu. Oke, saya mohon izin Bu ya, dan kebetulan ini juga sudah waktunya masuk kelas lagi jam pelajaran. Oke, mohon. Ya, sama-sama Bu Yun. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini berdasarkan pengamatan saya terkait tentang coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul dengan Bu Yuniati. Bu Nurul sebagai coach
coachnya dan Bu Yuniati sebagai coachnya. Pengamatan saya yang pertama yaitu tentang kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi saya amati sudah tercakup semuanya, sudah terpenuhi. Dan yang kedua yaitu terkait tentang prinsip coaching. Di sini saya catat tadi terkait tentang prinsip coaching, yakni menjalin kemitraan. Alhamdulillah tadi saya lihat Bu Yun sama Bu Nurul akrab sekali dalam perbincangan, dalam percakapan yang sudah dilakukan. Kemudian kreatif juga, dan Bu Nurul tadi juga sudah memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Yun, digali sama Bu Nurul supaya mendapatkan pencerahan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu proses coaching ini saya lihat sudah sesuai dengan alur delta yang ada pada coaching tersebut. Mudah-mudahan dengan coaching ini ke depannya akan menjadi pembelajaran yang lebih baik untuk kita semua. Itu deh, Nurul sama Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Amina atas penjelasannya. Iya. Terima kasih juga, dan semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Semangat.